Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pendengar dimanapun berada. Saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap terlindungi selalu dalam penyertaan Kristus Yesus. Pada hari ini, Senin 21 Juni 2021, kami dari Bukit Sion Makale akan kembali memberitakan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dalam kitab 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelum kita memulai semuanya itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami hari ke hari. Terima kasih atas nafas hidup yang masih dipercayakan kepada kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat terus memaknai pemberian-Mu ini di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kini tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini tidak hanya tertanam di dalam hati dan pikiran kami, namun dapat kami bagikan dalam seluruh kehidupan kami. Pimpin dan sertailah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-30 dengan judul perikop Saul benci kepada Daud. Ayatnya yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti hari-hari lainnya. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud menggelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud
Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kujerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, tema perenungan kita di hari ini ialah terbakar api cemburu. Terbakar api cemburu. Jika kita mendengar kata cemburu, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Ya, mungkin saja kita akan berpikir atau mengingat-ingat suatu kejadian soal saat kita cemburu dengan pasangan kita, teman kita, atau bahkan adik atau kakak kita. Kata cemburu menunjukkan suatu makna yang bersifat negatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri dituliskan bahwa cemburu berarti merasa kurang senang melihat orang lain beruntung, sirik dan curiga karena iri hati, atau suatu perasaan iri hati terhadap seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Dalam perkembangan zaman saat ini, kita sering sekali menjumpai berbagai kasus kriminalitas yang terjadi hanya karena terbakar api cemburu. Misalnya, suami membunuh istri karena istri jalan dengan teman lelakinya, atau kakak adik yang sampai rela melaporkan satu sama lain ke pengadilan akibat cemburu dengan saudaranya yang diberikan harta warisan lebih banyak dari dirinya, dan juga berbagai masalah kriminalitas lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sama halnya dengan kehidupan kita di saat ini. Kisah Saul dan juga Daud, yang dahulu Saul sangat terkesan dengan Daud, perlahan-lahan berubah menjadi rasa benci akibat cemburu yang muncul. Itu bisa kita baca dalam 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu,
Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Karena para perempuan lebih memuji-muji Daud, maka rasa cemburu itu pun timbul di dalam diri Saul. Raja Saul tidak dapat menerima kenyataan bahwa sebagai seorang raja, ia hanya beroleh pujian yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pujian yang ditunjukkan kepada Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berawal dari rasa cemburu inilah yang akhirnya membuat hati dan pikiran Saul dipenuhi oleh rancangan-rancangan kejahatan. Raja Saul berusaha menghalalkan segala cara untuk menghancurkan hidup Daud. Dengan cara melemparkan tombak ke arah Daud yang sedang bermain kecapi, mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000 agar Daud berdiri di baris terdepan dalam perang, dan juga berjanji memberikan Mikal kepada Daud menjadi istrinya dengan syarat memberikan 100 kulit katan orang Filistin. Dari semua rencana-rencana dan usaha-usaha Raja Saul, semuanya gagal total. Dan sebaliknya, Daud selalu berhasil di dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar bahwa betapa dahsyatnya dosa iri hati akibat rasa cemburu itu yang merusak relasi dan terutama diri sendiri. Oleh sebab itu, rasa cemburu orang bersedia menghancurkan sesamanya dengan cara apapun, mulai dengan cara menfitnah sebagai upaya pembunuhan karakter, sampai pada upaya menggeser kedudukan dengan menggunakan pengaruh dan tekanan. Bahkan, kalau perlu, nyawa dihabisi. Inilah akibat dari orang yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh ego. Iblis memanfaatkan rasa ego tersebut, yang pada akhirnya membinasakan jiwanya sendiri. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, berjaga-jagalah dan peliharalah hati yang penuh kasih kepada sesama. Juga puas dirilah dengan anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Sebelum mengakhiri perenungan kita di hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang dan tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dan senantiasa menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Syukur atas firman yang boleh diperdengarkan kepada kami semua ya Tuhan. Kiranya dengan firman yang baru saja kami dengarkan ini dapat menuntun, menyertai dan membimbing kami di jalan-Mu, dan bukan hanya tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi pribadi yang mencerminkan Engkau, dan tidak menjadi pribadi yang memiliki cemburu berlebih, iri hati, dan dengki yang dapat merusak hati kami. Tetapi jadikanlah kami pribadi yang penuh kasih dan selalu memaafkan orang lain yang berbuat jahat terhadap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kiranya Engkau senantiasa menyertai segala aktivitas yang akan kami lakukan di hari ini. Dan ampunilah setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat melalui tutur kata,
tingkah laku, dan juga perbuatan yang menyakiti sesama kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita di hari ini. Kiranya kita senantiasa dimampukan untuk memancarkan kasih Allah di dalam seluruh kehidupan kita.